kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa.
Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang menyiapkan hati untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Adalah hal yang luar biasa bahwa di tengah pandemi kita tetap bisa melanjutkan ibadah kita. Mari kita dengan hati bersyukur, kita menyiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Kebaktian kita pada pagi hari ini, kita mulai dan alaskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Turunlah atas kamu semua kasih karunia dan rahmat dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Ayat pengantar kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Hanya Engkau Allah yang layak kami puji. Hanya Engkau Allah yang layak kami sembah. Kami naikkan pujian sembah kami Tuhan. Engkau Raja atas segala raja. Namamu besar termulia. Melukiskan kebesaran Tuhan.
kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Katakan Hosana, Hosana. Benar Tuhan, hanya Engkau Allah yang layak kami puji dan kami sembah. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu yang begitu nyata dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Itu semua karena kasih dan anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Saat ini kami datang kepadamu dengan kerendahan hati kami. Kami sungguh menyadari Tuhan, kami adalah manusia yang lemah. Kami tidak sempurna Tuhan. Seringkali kami mendukakan hati-Mu. Seringkali kami mendukakan hati sesama kami. Ampuni kami Tuhan. Suci kuduskan kami ya Bapa. Layakan kami Tuhan, sehingga kami layak disebut anak-anak tebusan darah. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berita anugerah terambil dalam kitab 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jemaat dipersilakan duduk. KPPK 27, kasih Allah. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam dan luas, tetap teguh dan berubah sampai selama-lamanya. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa,
dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dalam dunia yang tak tetap, tata kuasa kan lenyaplah. Manusia menolak firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah tak terduga dan teramat besar, menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawat, tiap orang penulisnya tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Philip Andrew dari Gereja Kristen Kalam Kudus, Bandung. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Firman Tuhan yang berkuasa mengubah sikap hati kita. Firman Tuhan yang mengangkat kita, memberikan kekuatan kepada kita di saat kita terjatuh. Kami buka mata hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Kami datang dan bersujud Tuhan. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Kami buka mata hati kami Tuhan. Telah ku buka mata
seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman yang penuh kuasa, Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. katakan firman-Mu yang berkuasa, Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. firman-Mu yang tegakkan Firman-Mu yang tegakkan di saat kami terjatuh. di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejana kami Tuhan, Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. sekali lagi kita katakan firman-Mu yang berkuasa, Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. kami haus akan firman-Mu Tuhan. Ku haus akan firman-Mu. Benar Tuhan, kami haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Shalom saudara-saudara sekalian, puji syukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh beribadah bersama-sama di minggu pertama dari bulan Juni ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tema khotbah pada hari ini adalah blessing in disguise, berkat yang menyamar. Saya mau mengajak saudara, mari kita melihat firman Tuhan hari ini yang terambil dari dua bagian. Yang pertama dari Perjanjian Lama, Mazmur 18 ayat yang ke-30. Kalau saudara bawa Alkitab, ada Alkitab di rumah, saudara boleh melihatnya. Mazmur 18 ayat yang ke-30, demikian bunyi firman Tuhan. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Ia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Bagian yang kedua yang akan kita lihat di dalam Perjanjian Baru, surat 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Surat 2 Korintus 12 ayat yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Sekianlah pembacaan firman Tuhan. Senang dan berbahagia setiap orang yang membaca, yang merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara-saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu saya melihat sebuah video yang sederhana. Saudara sekalian, di dalam video itu ada seorang anak muda, terlalu muda juga tidak
Tidak juga saudara. Dia menyanyikan sebuah lagu rohani yang indah. Sebuah lagu rohani dengan suara yang merdu. Sehingga membuat orang-orang yang mendengarkan dia menyanyi itu semua bertepuk tangan, bersorak saudara. Melihat anak muda ini menyanyi dengan begitu indah, begitu baik. Saudara-saudara sekalian, setelah anak pemuda ini dia menyanyikan lagu itu, kemudian dia bersaksi. Kesaksiannya ini sangat luar biasa. Dia dilahirkan dari keluarga yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Di dalam usia ketika dia masih kecil, papa mamanya itu berpisah. Sebagai seorang anak saudara, dia begitu rindu pada waktu itu mamanya meninggalkan dia ikut bersama dengan papanya. Saudara sekalian, di dalam hatinya penuh dengan sakit hati, penuh dengan kemarahan. Dia tidak heran dia bertumbuh menjadi seorang anak yang nakal karena dia sedang mencari perhatian. Di sekolah dia ribut dengan guru. Di sekolah itu dia dikeluarkan dari satu sekolah ke sekolah yang lain. Dia tidak dapat bersekolah dengan baik. Dia membuat orang tuanya itu sangat kecewa karena dia juga marah karena dia itu terpisah dari orang tuanya. Dengan kata lain, dia tidak punya figur seorang ibu, figur keluarga papa mama yang hidup rukun. Saudara sekalian, kemudian dia berkata, di dalam keadaan yang demikian saya membiarkan hidup saya hancur. Saya merokok, saya narkoba, bahkan saya juga sampai terlibat di dalam seks bebas. Saya menikmati hidup saya menghancurkan hidup saya. Tidak peduli bagaimana hidup saya ke depan. Suatu kali saudara, ada seorang temannya yang mengajak dia untuk pergi ke gereja mendengarkan firman Tuhan. Dia tidak tahu apa itu gereja, dia tidak tahu apa itu mendengarkan firman Tuhan. Karena di dalam keadaan yang marah, di dalam keadaan yang tidak punya pengharapan, ketika temannya mengajak dia, ayo dia pergi ke gereja. Saudara sekalian, dia tidak menyadari ketika dia menyanyi memuji Tuhan, ketika dia mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus berbicara kepada dia. Roh Kudus menggerakkan hatinya, Roh Kudus menarangi dia. Sehingga ketika hamba Tuhan itu menantang, siapa yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, siapa yang mengaku dirinya berdosa, adalah orang berdosa, dia bangkit berdiri saudara. Dia mengakui dirinya orang berdosa. Bahkan dia mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sejak itulah hidupnya berubah. Sejak itulah saudara, dia menyanyikan lagu-lagu rohani, lagu-lagu pujian. Bahkan dia berkata, saya mau memakai hidup saya memberkati anak-anak, khususnya mereka yang berasal dari broken home. Saya mau menjadi seorang penyanyi yang menghibur mereka, memberikan semangat kepada mereka, memberikan kekuatan kepada mereka. Saudara sekalian, bukankah seringkali ketika kita menghadapi masalah, kesulitan dan lain sebagainya, kita menyalahkan Tuhan, kita marah dan lain sebagainya. Padahal saudara, setiap masalah adalah berkat yang menyamar. Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya akan mengajak saudara melihat di dalam Alkitab seorang tokoh yang sangat terkenal, saudara, yaitu Daud. Siapakah Daud, saudara? Di dalam Alkitab kita dapat melihat Daud itu adalah seorang raja Israel, seorang yang sangat dikagumi. Kalau saudara membaca Alkitab, Daud itu dia adalah nenek moyang daripada Kristus. Seringkali dia disebut, Yesus itu disebut sebagai anak Daud. Dengan kata lain saudara, dia itu adalah keturunan, Yesus itu adalah keturunan daripada Raja Daud. Bahkan kalau kita melihat di dalam Alkitab, kita dapat melihatnya. Allah menyebut Daud sebagai seorang yang berkenan di hatinya. Seorang yang berkenan di hati Tuhan.
Daud adalah raja Israel terbesar dan penulis yang lebih daripada separuh daripada kitab Mazmur. Kalau kita mau cari, ada lebih banyak hal yang luar biasa dari Daud. Saudara, pertanyaannya, apakah hidup Daud itu dari awal berjalan lancar, tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, tidak ada kesulitan? Mari kita lihat saudara perlahan-lahan. Daud ini dia adalah anak bungsu dari 8 bersaudara. Ayahnya memberikan tugas kepadanya sebagai penggembala kambing domba. Jadi biasanya saudara kalau kita lihat anak bungsu itu anak yang paling disayang, anak yang paling diperhatikan, anak yang paling mendapat ada banyak hadiah dan lain sebagainya. Namun justru kita melihat ayahnya ini memberi tugas kepadanya untuk menjadi gembala kambing domba. Saudara, Daud pada waktu itu masih muda. Dia menjadi seorang penggembala kambing domba itu bukan sesuatu hal yang mudah. Mengapa? Karena dia harus berhadapan dengan binatang buas yang akan menerkam kambing dombanya. Bukan hanya itu, kemungkinan besar binatang buas itu juga dapat menerkam dia. Itulah sebabnya saudara, dia bukan saja harus peduli kepada dirinya, dia juga peduli kepada keselamatan daripada kambing domba yang ada. Saudara sekalian, kalau kita melihat lebih dalam lagi, bagaimana tentang Daud? Suatu kali Nabi Samuel datang ke rumah daripada Daud. Dia bertemu dengan Isai, ayah daripada Daud. Tujuan Samuel datang tidak lain saudara, yaitu untuk memilih orang yang akan dipilih oleh Tuhan menjadi raja. Pada waktu itu Isai memanggil anaknya satu persatu. Mulai daripada anak yang sulung dipanggil keluar. Saudara, secara penampilan anak sulung ini tinggi, cakep saudara, ya, sehingga rasanya ini sudah benar. Sehingga pada waktu itu Samuel menganggap ini nih anak sulung, udah pasti dia. Badannya tinggi, cakep, pasti dia. Tetapi Tuhan berbicara kepada Samuel. Tuhan memberitahukan kepada Samuel, janganlah kamu pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi aku melihat hati. Saudara sekalian, dari anak yang pertama dilewati, anak kedua dilewati, sampai anak yang ketujuh dilewati. Seolah-olah tidak ada lagi saudara. Samuel kemudian berkata, tidak adakah kamu punya anak lain lagi selain 7 orang ini? Isai seolah-olah lupa punya anak bungsu, yaitu Daud. Tiba-tiba ketika Samuel bertanya demikian, Isai baru ingat, oh ya, masih ada seorang anak bungsu saya yang sedang mengembalakan kambing domba. Kamu tunggu sebentar, saya coba memanggil anak saya itu. Panggil saudara, datanglah Daud. Saudara sekalian, ketika Daud itu datang, Samuel melihat inilah orang yang dipilih oleh Tuhan. Saudara sekalian, kita dapat melihat ayahnya sendiri tidak melihat dia, tidak menganggap ini anak yang penting, dilupakan. Dia melewatinya saudara, lupa kalau ada anak ini. Kita bisa membayangkan bagaimanakah perasaan Daud. Tidak, sudah ayahnya memberikan dia tugas yang tidak mudah dengan usia masih kecil. Ketika Samuel datang, dia tidak dianggap, bisa saja karena dia dilupakan, atau juga karena bodinya, karena tubuhnya kecil sehingga tidak dianggap. Tetapi saudara, Tuhan melihat hati. Saudara sekalian, setelah berbicara tentang Isai, ayahnya,
kita melihat tentang saudara-saudaranya. Suatu kali Isai memanggil Daud untuk pergi menengok kakak-kakak Daud pada waktu itu sedang menghadapi orang Filistin dan Goliat, raksasa Goliat yang datang mau menyerang orang Israel. Di dalam keadaan demikian, pada waktu itu Isai berkata kepada Daud, Daud, kamu tolong membawa makanan ini. Kamu coba pergi melihat bagaimana keadaan saudara-saudaramu. Antar makanan ini kepada mereka. Saudara Daud dia pergi menengok kakaknya, membawa makanan dan sebagainya untuk bertemu dengan kakaknya. Saudara, ketika dia datang di sana, dia ketemu dengan orang-orang yang ada. Orang-orang yang ada kemudian dia bertanya, ada apa sih? Kok sampai ribut begitu? Ada apa? Orang-orang ini baru berbicara. Di sini ada orang-orang Filistin. Bukan hanya itu, juga ada Goliat, seorang yang tinggi besar. Saudara, kalau kita lihat ukurannya itu kira-kira 3 meter lebih. Ya, seorang raksasa yang besar dia datang. Saudara, waktu ngobrol-ngobrol berbicara kepada orang-orang ini, kakak yang paling sulung itu melihat Daud. Dia memandang remeh, dia marah dia. Dia bertanya, ngapain lu datang? Siapa suruh kamu meninggalkan kambing domba yang 2-3 ekor di padang gurun? Saya mah kenal siapa kamu. Saya kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang dengan kemari dengan maksud untuk melihat pertempuran. Atau dengan kata lain, kamu datang ini mau melihat orang berperang. Kamu datang ke sini tujuannya itu mau melihat keramaian. Saudara sekalian, sangat mendukakan hati daripada Daud. Daud menjawab, apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya aja kepada orang-orang ini. Cuma nanya, tidak ada apa-apa saya lakukan. Tidak ada apa-apa. Saudara sekalian, dari 2 hal ini, sikap Isai terhadap Daud, ayah terhadap anak, saudara-saudara terhadap adik, kita melihat saudara, Daud punya alasan meninggalkan keluarga. Dia bisa mabuk, dia bisa narkoba, dia bisa seks bebas, berontak kepada ayahnya dan melakukan apapun yang dia dapat lakukan. Tetapi saudara, Daud itu berbeda. Sehingga di dalam Alkitab memberikan julukan kepadanya, yaitu sebagai seorang yang berkenan di hati Tuhan. Dia dapat membalas ayahnya, membalas saudaranya, tapi dia tidak melakukannya. Alkitab menyebut dia sebagai seorang yang berkenan di hati Tuhan. Saudara, mengapa Daud dapat disebut seorang yang berkenan di hati Tuhan? Di tengah-tengah keadaan demikian, kenapa dia bisa disebut seorang berkenan kepada Tuhan? 2 hal. Yang pertama, Daud itu saudara memakai kesempatan yang ada. Dia pakai untuk berdoa dan lebih dekat dengan Tuhan. Ambil waktu untuk berdoa. Kalau kita melihat saudara di dalam kitab Mazmur, kita dapat melihat lebih daripada separuh kitab Mazmur itu merupakan syair pujian, syair doa, pengakuan dosa daripada Daud kepada Tuhan. Dia terbuka, dia menyampaikan seluruh isi hatinya kepada Tuhan. Dia dekat, dia datang kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, salah satu Mazmur yang paling terkenal adalah Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Saudara sekalian, Mazmur 23 ini bisa menggambarkan Daud ketika dia menjadi seorang gembala. Dia tahu betapa berbahayanya. Dia tahu seorang gembala peduli kepada domba-domba. Domba-domba mengenal gembalanya. Dia tahu saudara bagaimana gembala berkorban. Bagaimana domba-domba ini sangat mengasihi kepada gembalanya. Mereka peduli.
dia menggambarkan kalau dia adalah domba, kambing domba, Allah adalah gembalanya. Maka dia berkata di dalam Mazmur 23, dia berkata Tuhan adalah gembalaku. Dengan kata lain, jikalau Tuhan adalah gembalaku, maka takkan kekurangan aku. Saudara, saya jikalau ada kesempatan, bukan jikalau ada kesempatan, jikalau ada jemaat yang sakit, mereka yang mau operasi, sebelum mereka masuk ruang operasi, saya seringkali permisi ke perawat, suster, saya boleh doa dulu, saya boleh menyanyi dulu. Saya nyanyi lagu apa saudara? Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya ajar jemaat itu, kamu ingat Mazmur 23. Kamu nyanyi lagu ini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Biar lagu ini menuntun kamu terus ketika kamu masuk ke kamar untuk operasi. Ketika kamu masuk di dalam, ketika kamu tidak sadar dan ketika kamu sadar kembali ingat. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita boleh melihat Daud menulis semua ini. Karena satu hal, dia punya keintiman, punya kedekatan dengan Tuhan. Sehingga dia dapat berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang kedua, saudara, bukan saja dia seorang yang berdoa intim dekat dengan Tuhan. Dia menuliskan lagu syukur, pujian, ucapan syukur kepada Tuhan. Kita lihat saudara, hal yang kedua, Daud adalah seorang yang memakai kesempatan yang ada untuk bertindak, untuk melatih diri, untuk melatih keterampilannya yang dia punya dipakai dengan baik. Saudara yang terkasih, Daud itu ketika dia berada sedang mengembalakan kambing domba, dia melatih dirinya. Dia tidak mau menyanyiakan kesempatan, melatih dirinya dengan umban, atau mungkin hari ini kita tahu ketapel. Saudara, dengan umban dan batu melatih dirinya. Kenapa dia latih saudara? Bukan untuk bermain. Dia melatih sehingga ketika ada binatang buas yang datang, baik mau menerkam dia atau menerkam kambing dombanya, maka dia dengan satu kali dia melepaskan akan apa yang ada di tangannya itu, umban dan batu. Ketika dia lepas, dia percaya batu yang dengan dia umban ini akan membuat binatang buas itu mati. Dia melatih dirinya dengan baik, tidak peduli. Dia melatih dirinya sehingga suatu kali ketika akhirnya dia berjumpa dengan Goliat, tidak ada seorang pun yang mampu menghadapi Goliat, tetapi dia maju menghadapi Goliat. Saudara, di dalam Alkitab mencatat, demikianlah Daud mengalahkan Filistin dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin, ia mengalahkan Goliat dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Hanya satu kali saudara, dia begitu melepaskan batu itu dari umban, begitu lepas kena kepada Goliat. Goliat jatuh, roboh dan mati. Tidak perlu pakai pedang, Goliat mati. Saudara sekalian, luar biasa. Kalau kita melihat Daud saudara, kita mengatakan luar biasa orang ini. Tapi bukan demikian terjadi saudara. Ingatlah, masalah pergumulan adalah berkat yang menyamar. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini mungkin saudara berada di dalam keadaan yang sulit. Saudara berada di dalam keadaan yang sukar. Saudara ada banyak masalah, baik itu masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah di tengah-tengah keluarga, ya usaha saudara tidak boleh berjalan dengan baik, studi anak-anak dan lain sebagainya. Apalagi saat ini virus corona itu begitu menakutkan orang-orang.
saudara penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Mungkin saudara duduk, saudara mulai menyalahkan Tuhan. Mungkin saudara mulai marah. Mungkin saudara mulai berkata Tuhan tidak benar. Di tengah-tengah keluarga terjadi pertengkaran, terjadi keributan, terjadi berbagai persoalan di tengah-tengah keluarga. Saudara, maukah saudara belajar dari Daud? Sekalipun dia punya alasan untuk menyalahkan Tuhan, dia punya kesempatan untuk marah kepada ayahnya, marah kepada saudara-saudaranya. Dia tidak melakukannya. Justru dia memakai kesempatan itu dengan ada waktu berdoa dan dia bertindak. Saudara yang terkasih, sediakanlah waktu saudara untuk berdoa, baca firman Tuhan. Saudara memuji dia bersama dengan anggota keluarga, duduk bersama, beribadah, menyanyi, memuji Tuhan, berdoa, berlututlah saudara, datang kepadanya, carilah Tuhan, carilah dia. Saudara, kita bukan hanya berdoa, doa perlu ada tindakan. Setelah saudara berdoa, minta hikmat daripada Tuhan. Minta Tuhan memberikan hikmat sehingga saudara tahu keterampilan apa yang saudara miliki. Biar dengan keterampilan yang Tuhan berikan kepada saudara, saudara bisa pakai itu, mengembangkan itu. Sehingga saudara memiliki penghasilan, saudara bisa menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi gereja, bagi bangsa, menjadi berkat. Bukankah Tuhan Yesus menjadi contoh yang baik saudara? Dia datang ke dalam dunia ini, dia bersedia berkorban di atas kayu salib, mati bagi saudara dan saya. Untuk apa? Supaya saudara dan saya jangan kecewa. Kita cari dia. Kalau hidupnya dia berikan untuk kita, apa sih yang dia tidak berikan kepada kita? Saudara, di dalam Mazmur 18 ayat 30. Di sini firman Tuhan berkata, adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Saudara sekalian, Allah, dia adalah yang sempurna, janjinya murni. Dia menjadi perisai bagi saudara dan saya. Bukan hanya menjadi perisai, dia melindungi saudara dan saya dari berbagai masalah, bagi berbagai kesulitan. Persoalannya, maukah saudara sungguh-sungguh datang kepadanya? Ketika kita melihat di dalam Alkitab, di dalam 2 Korintus 12 ayat 9, kita bisa melihat bagaimana ketika hambanya menulis surat ini. Dia berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara sekalian, ada banyak pergumulan, ada banyak masalah. Ketika dia datang kepada Tuhan, Tuhan berkata, anakku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru di dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Saudara yang terkasih, di dalam kitab ratapan berkata, Tuhan adalah baik bagi setiap orang yang berharap kepadanya, bagi orang yang mencari dia. Marilah saudara, ingatlah, masalah adalah berkat yang menyamar. Pergumulan, masalah apapun yang saudara hadapi, Tuhan sedang mempersiapkan saudara sebuah berkat besar. Saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Persoalannya, maukah saudara datang kepadanya, doa dan bertindak? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mungkin saudara sedang menghadapi pergumulan yang berat, masalah yang besar, berbagai hal yang menerpa kehidupan saudara, keluarga saudara, pekerjaan saudara, masalah yang saudara hadapi. Maukah engkau datang seperti Daud? Cari Tuhan. Seperti Daud, dia berdoa menengadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, datang kepadanya. Bukan hanya itu saja, dia berani saudara untuk bertindak. Dengan keterampilan yang ada, dia dipakai untuk menjadi seorang yang dapat membunuh Goliat. Saudara, Tuhan mau memakai saudara untuk pekerjaan yang lebih besar. Maka saudara berkata, Tuhan, saya juga mau berdoa cari Tuhan. Saya juga mau bertindak dengan karunia kemampuan yang Tuhan berikan bagi kemuliaan-Mu. Maukah saudara? Saya undang saudara berdiri. Taruhlah tangan kananmu di dada. Ambil waktu tenang sejenak. Sebentar saya akan berdoa untuk saudara. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Bapa di surga, kami menyadari ketika masalah persoalan yang hadir di dalam kehidupan kami tidak dapat melihat Engkau baik. Tuhan, hari ini kami datang ke hadapan-Mu. Tuhan, dengarkan doa setiap anak-anak-Mu. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan yang ditaruh di dada. Biarlah ini sebagai sebuah petanda. Kami menengadah kepadamu, kami berharap kepadamu. Kami datang mau mencari Engkau. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Engkau melihat setiap pribadi yang ada. Ulurkan tangan-Mu Tuhan. Berikan penghiburan kekuatan kepada mereka. Ketika mereka di dalam kesulitan, ketika mereka di dalam pergumulan, ketika mereka tidak ada jalan keluar, mereka mencari Tuhan. Mereka dapat berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami untuk dapat melihat bahwa masalah adalah berkat Tuhan yang menyamar. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap anak-anak-Mu, Engkau tolong setiap anak-anak-Mu. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap anak-anak-Mu, mereka yang di dalam pergumulan, mereka yang di dalam kesulitan. Tuhan, Engkau tahu mereka, Engkau tolong mereka untuk bersandar kepadamu. Kami mengucap syukur untuk mereka yang sakit, mereka yang udah sembuh. Kami mengucap syukur mereka yang bergumul dengan pekerjaan, mereka mendapatkan pekerjaan. Kami mengucap syukur untuk keluarga yang selama ini ribut, selama ini penuh dengan konflik. Tetapi saat ini mereka boleh berdoa bersama-sama datang kepada Tuhan. Kami mau mengucap syukur untuk ada banyak orang yang doanya didengar oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu. Di dalam setiap pergumulan, setiap masalah, mereka boleh tetap melihat Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau mendengarkan doa kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Untuk itu jemaat saya undang kita bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masuk dalam doa syafaat. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syafaat pada pagi hari ini bersama dengan seluruh jemaat. Kita satukan hati kita untuk mendoakan bukan hanya kepentingan pribadi gereja, tetapi juga kepentingan negara dan bangsa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu dengan segala keberadaan kami. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, bahkan penyertaan Tuhan sampai hari ini. Untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, bahwa di tengah pandemi ini banyak hal yang Tuhan sudah campur tangan di dalamnya. Proses penyembuhan terhadap pasien-pasien COVID-19 di setiap rumah sakit. Kami percaya ada campur tangan Tuhan yang ajaib yang sudah menyembuhkan mereka satu demi satu. Demikian juga disiplin yang ditetapkan pemerintah baik dalam bentuk social distancing, kemudian PSBB, dan yang terakhir ini dibuka kembali untuk kehidupan new normal ya Tuhan. Kami serahkan seluruh program ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon penyertaan Tuhan, hikmat dari Tuhan. Khususnya ya Tuhan di dalam kehidupan new normal ini. Bukan berarti kami sudah bebas dari virus ini, tetapi sesungguhnya bagaimana hidup kami bisa berjaga-jaga dan berdoa di hadapan Tuhan. Kami berdoa bagi penerapan new normal itu, baik dalam kehidupan masyarakat di setiap kota, kabupaten, bahkan kecamatan. Tuhan juga menyertai ya Tuhan, supaya ada hati yang mau taat kepada peraturan pemerintah. Ada hati yang mau menjaga kesehatan masing-masing di setiap tempat ya Tuhan. Kami tak lupa berdoa untuk segala persiapan gereja kami dalam memasuki dan membuka ibadah di dalam new normal ini. Mohon belas kasihan Tuhan, hikmat kekuatan tangan Tuhan yang menyiapkan kami untuk memasuki satu ibadah yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Satu ibadah komunal, satu ibadah yang sungguh-sungguh disadarkan oleh Tuhan betapa pentingnya hubungan kami secara pribadi dengan Allah kami. Dan kami rindu ya Tuhan, supaya setiap jemaat juga bisa menyiapkan hati ya Tuhan, untuk kembali berkumpul bersama-sama. Kalau Tuhan izinkan ibadah streaming, itu sangat baik. Kalau Tuhan mengizinkan untuk ibadah komunal bersama di gereja, kami percaya ada maksud dan rencana Tuhan di dalam panggilan koinonia kami, di dalam panggilan marturia kami, di dalam panggilan kami bersekutu bersama-sama dan saling mengingatkan, saling menguatkan, dan ibadah yang sungguh responsif di hadapan Tuhan. Tuhan berkatilah seluruh persiapan gereja-gereja yang ada, dan khususnya GKKA Palu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami tak lupa juga berdoa terus bagi usaha dan pekerjaan daripada jemaat. Dalam situasi new normal, berikanlah kesabaran, kekuatan iman, bahkan rezekimu yang cukup untuk kehidupan jemaat. Supaya dalam situasi apapun kami tidak putus asa. Kami percaya ada tangan Tuhan yang memelihara kehidupan jemaat. Kami tak lupa juga berdoa untuk sekolah Sion kami ya Tuhan, baik dalam penerimaan murid baru,
untuk bulan Juli yang akan datang. Biarlah ya Tuhan Engkau sendiri yang turut campur tangan di dalamnya, sehingga ada banyak murid-murid baru yang bisa masuk. Sistem pengajaran apakah tetap di rumah, kami serahkan juga ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ada banyak pergumulan jemaat, secara pribadi kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Baik yang lemah, yang sakit, yang menghadapi masalah di dalam kehidupannya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai mereka, Engkau gembala kami yang baik. Yang sakit Engkau topan dan Engkau sembuhkan. Yang lemah Engkau kuatkan. Yang khawatir akan masa depan, Tuhan berikan penghiburan dan iman kepada mereka. Segala puji syukur dan hormat kami kembalikan kepada Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. KPPK nomor 74, sambil persembahan syukur dijalankan. Ada nama yang ku gemar, yang patut dipuji, indah benar suaranya, nama yang terindah. Oh ku cinta Yesus, oh ku cinta Yesus, oh ku cinta Yesus, karena ya cintaku, nama yang nyatakan kasih, yang tebus dosaku, ya pun curahkan darahnya menyelamatkanku. Oh ku cinta Yesus, oh ku cinta Yesus, oh ku cinta Yesus, karena ya cintaku. Nama yang nyatakan rahmat, menghibur hatiku, yang menanggung sengsaraku dan semua bebanku. Oh ku cinta Yesus, oh ku cinta Yesus, oh ku cinta Yesus, karena ya cintaku. Oh ku cinta Yesus, Oh ku cinta Yesus, oh ku cinta Yesus, karena ya cintaku. Kita satu dalam doa. Allah Bapa di sorga, Allah yang kekal, Allah yang kudus, Allah yang kami sapa di Kau melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 saat ini, kami masih bisa datang untuk memuji dan menyembah-Mu. Walaupun beribadah di rumah masing-masing Tuhan, tapi kami percaya Engkau selalu hadir di saat hati kami mau datang dan merendahkan diri. Ya Tuhan, berkatilah persembahan syukur kami, kiranya dapat dipakai untuk mendukung pekerjaan-Mu di gereja-Mu di tempat ini. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita masuk dalam doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus.
Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu dan pulanglah membawa berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan penebusan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, pemeliharaan, bahkan penyertaan dari Allah Roh Kudus akan menguatkan saudara menghadapi persoalan-persoalan hidup, bahkan tantangan hidup hari ini dan masa depan, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Allah Tritunggal kita menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh menyelesaikan ibadah kita. Tetap jaga kesehatan dengan baik, senantiasa berdoa untuk pertumbuhan iman kita, bahkan kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Hamba Tuhan, majelis dan seluruh jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Philip Andrew yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga Bapak. Untuk warta gereja, kita bisa melihat di dalam warta yang ada di grup WA. Ibadah pagi ini kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa.